8. KP 1 Kelistrikan. Praktik KP 1 Kelistrikan disusun oleh Nurbaya, NIM 858293349, dosen pengempu Mulyani SSI MPD. Kegiatan praktikum percobaan muatan listrik dan percobaan arus tegangan listrik. Tujuan: menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan, memperlihatkan adanya gaya elektrostatistika dua buah benda bermuatan, menjelaskan aliran arus di dalam suatu rangkaian listrik, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan: bola pingpong 2 buah, benang jahit, kain panel, serbet, tas plastik, nilon, isolasi, sisir plastik, potongan kertas kecil. Alat dan bahan percobaan kedua: lampu 3,6 volt 2 buah, kabel penjepit secukupnya, kardus bekas, aki, baterai kecil 2 buah, baterai besar 3 buah. Percobaan muatan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat Kegiatan praktik. saya lakukan bersama anak saya, dan hari ini kegiatan praktikumnya adalah untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda, di mana yang diakibatkan oleh ditimbulkannya celah ataupun timbul dari sifat muatan. Kemudian untuk memperlihatkan adanya gaya elektrostatistika dua buah benda bermuatan, yang mana nantinya akan menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, sehingga nanti kita dapat menjelaskan pengaruh dari tegangan terhadap suatu rangkaian. Nanti kita akan menyiapkan beberapa bahan, yaitu 2 buah bola bola pingpong, dan ini adalah kain flanel yang nantinya sudah dipotong. Ya betul, serbet. Kemudian ada penggaris, kemudian ada ini kertas. Kemudian nanti kita menyiapkan buku untuk mencatat segala kegiatan kita, apakah nanti mereka bagian dari bola pingpong, kemudian kertas, dan kain panel dan juga kain serbet adalah rangkaian dari sebuah timbul dari sifat muatan yang menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda. Mari kita mulai dengan bola pingpong. Kami akan menggunakan bola pingpong dan menggosokkannya dengan kain panel. Baik. Sipa gosok di sebelah sini, Mama di sini. Kita gosokkan sampai semuanya terasa panas. Lama-lama kita gosokkannya semakin kencang. Oke, kita lepas pelan-pelan saja seperti ini. Baru kita lepas. Ya, lepaskan. Nah, di situ ada gaya tolak-menolak antara bola pingpong yang satu dengan bola pingpong yang lain. Tolak-menolak. Kemudian untuk kain serbet dan juga tetap menggunakan panel. Kita gosok. Lepaskan perlahan. Ada sedikit tarik-menarik antara bola pingpong ini, dan pada akhirnya mereka akan tolak-menolak. Kemudian kita coba dengan benang. Sipa menggunakan benang, Mama dengan kain panel. Digosok saja. Bukan, seperti ini. Digosok. Di sininya yang digosok.
lepaskan. Masih tolak menolak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan penggaris dengan potongan kertas. Baik, ternyata ada sedikit yang menempel pada potongan kertas yang nanti menempel pada penggaris. Nah, lihat ada tempelannya ya. Nah, lihat ada beberapa penggaris yang sudah kertas yang menempel pada penggaris. Pada kegiatan percobaan 1 ditemukan bahwa jika benda tersebut digosokkan pada benda yang memiliki muatan sama, akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan pada muatan yang berbeda, akan terjadi sifat tarik-menarik. Pada percobaan kedua, ditemukan bahwa lama waktu gosokan yang dilakukan pada bola pingpong yang memiliki muatan berbeda akan lebih lama tarik-menariknya. Kesimpulan praktikum 1 pada percobaan muatan listrik. Kesimpulan, muatan listrik terjadi apabila benda digosokkan dengan bahan seperti panel atau wol dan juga plastik. Kedua benda yang bermuatan sejenis apabila didekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak. Kedua benda yang bermuatan berlawanan jenis apabila didekatkan akan terjadi gaya tarik-menarik. Interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak pada benda dengan gaya kolum. Percobaan arus dan tegangan listrik. Ya, itu pakai aki. Kita pakai baterai. Percobaan dilakukan 2 biji. dengan merangkai 2 bolam lampu Kecil ukuran dulu. 3,6 volt. Melakukan perbandingan nyala dengan menggunakan aki 12 volt, baterai kecil 1 buah, 3 baterai besar, 2 baterai besar, dan 1 baterai besar. Ya, lampu menyala redup. Pakai baterai kecil, 2 baterai kecil. Oke, sekarang kita pakai yang besar. Sudah. Berarti berhasil. Berhasil untuk baterai kecil 2. Nanti kita gunakan baterai kecil 1. Ini menggunakan baterai besar 2. Lebih terang, nyalanya lebih terang. Bagaimana kalau 3? Yang 1. Betul. Baik. Lebih terang ya. Nah, di sini 3 baterai besar lebih terang, nyala lampu lebih terang. Kita bikin percobaan 1 baterai. Baterai apa? 1 baterai besar dulu. 1 baterai besar untuk 2 bolam 3,6 volt. Redup ya, redup. Kita gunakan baterai kecil 1. Nyalanya sangat redup. Untuk baterai kecil 2 buah disusun secara paralel.
lebih terang daripada menggunakan satu baterai. Baik, Sudah. sudah. Percobaan pertama, pada nyala lampu aki sepeda motor. Kesimpulan, pada percobaan menggunakan jenis bahan, yaitu bahan kawat, tembaga, sendok, kayu, penghapus, pensil, kertas, dan juga air garam, di situ dinyatakan bahwa kawat merupakan konduktor, tembaga, konduktor, sendok, besi, konduktor, kayu, bukan konduktor, penghapus, bukan konduktor, pensil bukan konduktor, kertas bukan konduktor, air bukan konduktor, air garam konduktor. Pada percobaan ditemukan bahwa jenis yang memiliki nyala lampu adalah kawat, tembaga, sendok besi, dan air garam. Kesimpulan praktikum, berdasarkan percobaan arus listrik ditemukan simpulan bahwa tidak semua bahan dapat dialiri listrik. Berdasarkan tegangan listrik ditemukan simpulan bahwa besarnya arus listrik selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Arus listrik dapat menimbulkan panas. Hal ini disebabkan karena bertemunya arus listrik positif dan negatif di dalam satu penghantar. Contoh, pada baterai dan kabel penghantar pada lampu, minus dan positif bersatu, maka akan terjadi daya penghantar. Listrik sangat berguna bagi kehidupan kita, sehingga kita harus pandai di dalam memanfaatkannya di dalam kehidupan. Sampai berjumpa kembali pada praktikum selanjutnya. Thanks for watching.